excited banget ngobrol kayak kamu gini kayak gini dong. Iya nggak sih? Karena kita ngobrol dulu itu aku sebagai orang yang lagi nawarin lowongan kerja kepada HRD-nya. Jadi 10 atau 8 tahun lalu ya, yang di kosmetik itu ya, yang kecantikan itu, ya kan? Sebelum ada jadi jauh sebelum itu. Oke, Bapak Ibu yang masih ada di sana, mungkin kalau mau ikut join boleh. Ini penting banget karena Kamu ini buat aku adalah senior HR, betul ya? Ya, seperti itu. Yang menggeluti bagian rekrutmen dan juga akhirnya sekarang menjadi founder dari Insight HR. Ya, oke. Nanti Kamu apapun yang bahasa Inggris nanti tak bantu translate ya. Pakai bahasa Jawa iso. Bahasa Depok apa ini? Sudah. Oke. Oke, waktunya silakan teman-teman untuk memperkenalkan diri dan insight aja. Silakan. Oh ya, itu kayaknya agak kurang. Udah jelas belum? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat-sahabat FPI dan juga para undangan yang hadir di sini ya, terutama dari Bazar UMKM ya, UMKM dan seni budaya dan seni budaya. Semoga kita bisa ada di sini juga terus ngobrol sama bos juga ya, kayak reunian lagi. Iya. Saya juga mau ngambil ya transpit jadi kelihatan. Jadi hari ini kita ngobrol santai aja. Iya. Dalam dunia usaha itu kan tentunya banyak sekali dinamikanya ya Kak Lucy ya. Nggak hanya melulu mengenai bagaimana caranya kita membuat suatu produk yang bagus dan inovatif. Yes. Tapi saat itu kita harus memperhatikan mengenai bagaimana sih kelangsungan bisnis kita berjalan dengan baik gitu ya, dan sesuai target, didukung dengan kualitas dari human capitalnya juga. Iya. Nah, seperti apa tuh ya prosesnya ketika kita ngomongin tentang rekrutmen gitu ya, cari orang yang tepat, terutama di era milenial sekarang gitu ya Bu ya. Karena kan memang susah gampang ya, banyak banget challenge tantangannya ketika kita ingin merekrut anak generasi sekarang ya, milenial, Z, gitu. Apalagi sekarang itu udah mulai ya generasi alpha ini, anak-anak yang sekarang lagi SMP, SD ya, SD bawah itu calon generasi alpha. Ya ibu-ibu dan bapak sekalian, mereka itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan ini yang perlu kita perhatikan ketika kita nanti ingin merekrut karyawan gitu ya. Tentunya kita juga harus bisa menyesuaikan juga nih seperti apa sih gitu ya karakter dari lintas generasi yang seperti ini gitu ya. Apalagi kan ini ya ibu, kadang kita misalnya mau merekrut anak muda zaman sekarang, pasti kita cari tahu ya, anak sekarang tuh kayak gimana sih gitu ya. Apalagi generasi milenial, apa-apa semua udah familiar banget sama yang namanya gadget gitu ya, di sosmed kayak gitu. Nah, kita juga bisa dalami lagi nih maunya mereka tuh kalau misalnya cari kerjaan tuh yang kayak gimana sih gitu ya, gajinya yang kayak gimana sih, yang sangat banyak gitu ya dalam jumlah besar. Nah, hal ini tentunya menjadi sesuatu yang penting gitu, karena anak sekarang itu pinter-pinter banget Bu untuk mencari tahu gitu ya perusahaan yang akan dia lamar, karena itu tadi milenial kan istilahnya udah familiar banget ya sama dia. Nah, disinilah Bu kayak kita sebagai seorang pengusaha gitu ya, kita harus bagus-bagus juga ya, baik-baik memaintain karyawan kita gitu, karena kadang ada gitu ya satu hal yang tidak kita inginkan, seperti misalnya karyawan yang tidak puas gitu ya dengan contohnya kesejahteraan yang ada dalam sistem kesejahteraan ya yang ada di perusahaan, terus dia curhatnya di sosmed gitu ya, di screenshot gitu ya,
terus kemudian di blast lagi gitu di sosmed. Nah, itu kan nggak menyenangkan ya kayak gitu. Review-reviewnya kemudian tentang perusahaan kita juga kurang bagus ya. Mereka itu bukan sekali gitu ibu-ibu untuk melihat dari satu sisi gitu, artinya adiknya sama siapa-siapa aja mau dari sosial media. Iya, betul. Nah, adiknya untuk itu sama siapa-siapa aja mau. Ya, waspadanya adalah lakukan banyak review-review juga gitu. Selain karyawan yang mereview perusahaan juga mereview karyawan dan apa yang mereka sampaikan di sosial media gitu. Karena itu penting sekali. Nah, ketika itu ditemukan, nah itu untuk bahan koreksi dan evaluasi kita juga tentunya ya. Kita harus bisa bagaimana memperbaiki ya, tentunya memperbaiki hubungan dengan karyawan agar bisa lebih baik dan jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi di sosial media. Oke, ya seperti itu. Nah, memang ya kalau kita bicara dinamika rekrutmen ya ibu, itu tahapannya pastinya banyak banget ya. Kalau kita UMKM kan untuk masa sedang bertumbuh dan berkembang itu tentunya berbeda-beda ya dalam hal untuk mencari orang gitu. Bahasa kerennya kan bisa rekrutmen ya Mbak ya. Iya. Tapi kalau bahasa kita kan mencari orang itu yang mau kerja sama siapa sih gitu ya. Nah, kayak gini kan kita nggak bisa mengeneralisir sistem rekrutmen yang sama dengan perusahaan satu dengan lain gitu. Ya karena perusahaan masing-masing betul kita punya sistemnya sendiri karena kita yang tahu bisnis prosesnya sendiri. Tapi tentunya ibu-ibu ketika kita bicara mengenai generasi milenial, umurnya berapa sekarang? Tentu kita garis bawahi di sini. Ketika kita ingin merekrut orang adalah kita harus tahu dulu channel atau media-media yang akan kita lakukan ya untuk rekrutmen atau mencari orang gitu. Dan channelnya jangan cuma satu aja Bu. Nah kalau zaman sekarang kan udah banyak sosmed ya. Kalau dulu cari lokal di koran. Nah kalau sekarang kita bisa memberdayakan atau memanfaatkan Instagram ya, atau mungkin kalau yang berbayar melalui Jobstreet atau mungkin Glassdoor dan lain sebagainya gitu ya. Anak-anak sekarang sudah banyak yang masuk ke platform pencari kerja yang seperti itu gitu. Tetapi memang disesuaikan ya untuk jabatannya seperti itu. Kalaupun misalnya ibu-ibu masih istilahnya belum familiar dengan teknologi gitu ya, pasti nggak tahu apaan sih ya platform ini dan itu gitu ya. Saya pikir lebih baik mungkin bisa melalui channel dari komunitas gitu ya, atau misalnya seperti ini nih ibu-ibu dengan organisasi JCI ya seperti itu, atau mungkin dengan WhatsApp group. Nah namun yang perlu kita garis bawahi lagi adalah ketika kita ingin membuat iklan mencari orang itu ya untuk rekrutmen, kita buat iklannya yang bagus gitu ya, proporsional, artinya yang jelas gitu ya. Yang dicari itu yang kayak gimana sih gitu ya, dari kategori usia, laki-laki atau perempuan gitu ya, kemudian domisilinya harus di mana gitu ya, misalnya letak usaha ibu ada di Depok ya, pastinya tentunya cari orang sekitar Depok juga ya ibu ya. Jadi untuk lebih memudahkan koordinasi gitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu jauh karyawannya juga kan itu bisa kalau jauh minta betul ya, ada minta uang transport yang ya tentunya bisa lebih besar gitu ya dari yang ditetapkan gitu. Nah itu tentunya kita harus paham dulu ya Bu, membuat iklan rekrutmen gitu. Jadi harus jelas karena masih banyak juga di luar sana HRD ya, HRD itu membuat iklan rekrutmen itu kurang proporsional gitu. Artinya yang dicari itu seakan-akan apa ya namanya ya, kalau saya bilang itu nggak sesuai target gitu. Iya blur. Iya, jadi harus jelas dari tadi kategorinya laki-laki atau perempuan, kemudian usianya berapa gitu ya, kemudian job desk-nya Bu, job desk itu tugas dan tanggung jawabnya mau seperti apa kayak gitu. Nah itu penting ya menurut saya. Dan kemudian jangan ini Bu ya, jangan membawa sara ya atau rasis gitu ya ketika kita menuliskan tertentu ya, misalnya harus ada kategori spesifik tertentu yang dituliskan di situ gitu. Jadi lebih baik
yang lebih general tapi terukur, betul ya? Betul, untuk kayak platform tertentu, Iya. aku dulu juga Iya. bahkan gender tuh tidak boleh dicantumkan. Iya betul. Pria wanita itu kita nggak boleh ngomongin kalau di JavaScript ya, mungkin di platform lain bisa. Iya betul, itu ya. Dan satu lagi sih mengenai usia produktif ya. Jadi kalau misalnya usaha bapak dan ibu kan pasti tahu ya apa ini bidangnya gitu ya. Kemudian apakah usahanya membutuhkan SDM yang apa namanya tenaganya yang produktif gitu ya. Itu kisaran nomor berapa sih? Gitu jadi jangan langsung disebar. Yang penting umurnya maksimal misalnya 40 tahun. Tapi kan ya kita bisa lihat nih, misalnya usahanya membutuhkan tenaga yang besar ya, kalau misalnya maksimal 35 masih oke lah gitu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan sisi psikologi juga sih, jangan sampai nanti itu merugikan kita juga kan. Yang kita khawatirkan kan ya mohon maaf, misalnya ya ada yang apa nggak pas dengan kondisi kesehatannya dan lain sebagainya, apalagi di masa COVID ini ibu-ibu gitu sih. Kalau masih ada juga. Iya, betul banget. Nah, kalau misalnya gini, kalau selaku pelaku UMKM itu kan kadang-kadang mungkin tetap ya, maksudnya ternyata dia adalah bekas karyawannya siapa gitu. Nah itu mungkin strateginya biar ketahuan di awal itu harus ada pancingan pertanyaan apa nggak? Bekas karyawannya siapa gimana? Maksudnya gini, kalau misalnya kita tahu dia pernah kerja di mana, maka mungkin kalau dari segi pelaku usaha itu, oh ini orang baik atau enggak, gitu kan? Jangan-jangan dia habis keluar dari tempat itu dengan meninggalkan. Iya, betul banget tuh, benar banget. Iya, berarti sih jadi gini, kan kalau kita punya usaha kita juga harus jeli ya untuk melihat orang ini sebenarnya punya masalah kriminalitas atau nggak sih sebelumnya gitu. Kalau dulu pengalaman saya sih waktu dari ketika saya juga ada di usaha saya dulu gitu, biasanya sih saya satu kalau untuk posisi-posisi tertentu gitu ya yang krusial misalnya untuk finance gitu ya, keuangan gitu ya, atau misalnya operasional seperti itu, kalau bisa sih adalah orang-orang yang kita rekrut dari circle atau lingkungan yang sudah kita kenal gitu, seperti itu gitu. Tapi selain itu kita juga lihat juga nih kompetensinya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika ada apa-apa ada referensi gitu ya, kalau orang ini tuh dari mana sih sebenarnya gitu ya, asalnya gitu ya, pernah berbuat apa. Kalau misalnya untuk skala perusahaan yang sudah besar, pastinya saya akan meminta SKCK ya, surat kelakuan berkelakuan baik itu ya, cakap dan berkelakuan baik dari kepolisian setempat, karena ya itu sebagai bukti atau rekod kalau orang tersebut tidak ada masalah dalam kriminalitas ya gitu. Dan pastinya meminta surat keterangan kerja dari perusahaan sebelumnya, itu juga harus jelas dan pastikan bukan ada pemalsuan, karena aku sih juga pernah menemukan gitu ya, surat keterangan kerjanya palsu gitu ya. Jadi ya jadinya harus di situ sih. Terus dia ganti namanya. Iya. Nah itu ada juga kayak gitu. Betul. Ya gitu sih, berarti siapa lagi anak sekarang kan ya, zaman sekarang nih anak milenial tuh pinter-pinter banget ya. Untuk nge-scan, kupas, segala macam ya. Ngedit di Canva. Iya, betul. Ibu pelaku UMKM itu ngedit untuk desain, untuk branding, mereka ngedit untuk sertifikat. Iya, betul. Kelihatannya kayak, wah keren banget ya, semuanya dia punya sertifikasinya, apa segala macam, ternyata Iya, betul. Jadi itu harus dipastikan sih ya. Jadi kita harus riset gitu ya. Perusahaan sebelumnya ini di mana sih, kita cari tahu apa ada nomor teleponnya, tahu alamatnya di mana gitu ya. Ya harus detail itu sih HRD yang tentunya yang bisa melakukan tugas-tugasnya itu. Ya mungkin kalau ada waktu. Dan kita lihat skop perusahaannya juga ya. Kalau di perusahaannya dia si ownernya bisa turun langsung dalam hal rekrutan ya nggak masalah. Tapi kalau enggak ya saya pikir itu bisa diserahkan kepada HRD. Oke. Kalau ini kan kita bicara pelaku usaha UMKM ya. Iya. Jadi ada beberapa dari usaha kecil ini belum jadi perusahaan nih. Dari usaha kecil mungkin yang butuh tambahan untuk bagian produksi. Apa namanya kalau istilahnya itu belum olahnya. Itu ada tips-tips apa gitu? Bentar ya. Gimana? Gue tolong pakai masker dong. Iya. Gimana Kak? Sorry.
Ya. Jadi ada strateginya kah untuk kalau misalnya pelaku usaha ini belum besar ya, masih kecil, small business yang dicari pun juga blue collar. Ya, mungkin bagian produksi, bagian apa tadi, ngatur keuangan yang mungkin belum serumit keuangan. Nah, itu gimana caranya? Ada tips tertentu nggak? Selain tadi yang pertama kan dari circle kita, dari lingkungan kita yang sering dulu. Ya, pastinya sih kalau menurut saya untuk bidang usaha kita ini ya tadi mungkin dari stage-nya itu berkembang, tapi kita membutuhkan SDM yang berkualitas gitu ya, yang profesional lah ya, ibarat katanya yang bagus gitu, yang apa namanya yang mengerti manajemen gitu ya. Ya saya pikir sih itu nggak masalah ya, dan kita harus secara fairness juga kalau emang kita mau cari orang bagus gitu ya. Ya pastinya kompensasi remunerasinya juga harus bagus. Harus siap ya, jadi harus siap dengan paket remunerasi atau gaji gitu ya yang kita tawarkan terhadap calon kandidat itu. Dan jadi memang untuk menuju ke arah berkembangnya usaha itu sendiri, ya dibutuhkan modal-modal lain selain dari modal uang, tapi juga modal orang. Iya betul. Dan modal orang ini mau itu dulu yang mana dulu nih? Iya. Jadi HRD-nya atau kita merekrut HRD-nya? Iya. Kan gitu untuk pelaku usaha ini. Jadi itu mungkin kedua ya, selain dari lingkungan itu mungkin masih kayak saudara gitu ya? Iya bisa. Atau kalau misalnya untuk level manajemen, kalau di tahap masih berkembang gitu ya, tumbuh dan berkembang gitu ya, seperti UMKM atau UKM gitu ya, saya pikir sih mungkin bisa hire freelance gitu ya. Sekarang banyak freelance management gitu ya, freelance HRD kayak gitu untuk memenuhi pos-pos tertentu aja gitu. Misalnya dia harganya murah juga ya? Iya betul, misalnya dia cuma ditugasin untuk merekrut doang ya udah merekrut aja gitu tugasnya. Atau misalnya bagian administrasi ya udah administrasi aja tapi freelance gitu. Bisa meng-hire dari lulusan fresh graduates yang lebih ke ini ya, anak-anak yang SMA, SMK, vokasi gitu ya, yang siap-siap kerja kayak gitu. Jadi itu bisa lebih diberdayakan sih daripada yang misalnya lulusan S1 gitu kan, kayaknya itu udah ngomongnya agak berat ya untuk negosiasinya lebih agak dan juga kayak gitu sih ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dari insight sendiri fungsinya gimana? Udah maksudnya untuk pelaku usaha UMKM ada nggak sih, ada dari segenap ini ya fungsinya dia bisa dibantu. Iya, jadi kalau dari pengalaman yang pernah saya lalui gitu ya mengenai HR ini ya, maksudnya khusus HR. Jadi sih sebenarnya dulu pernah ada di salah satu perusahaan yang stage-nya itu berkembang sih ya, belum bukan betulan, jadi udah maksudnya di level yang dia mau naik ke lebih stable gitu ya. Dan disitu dia butuh ada audit gitu ya, jadi semacam audit sistem HR-nya gitu ya. Jadi di sini khusus mengenai SDM gitu ya, maksudnya sistem gitu ya, sistem gitu ya, bukan tinggal orang-orangnya gitu ya, tapi sistemnya itu di audit seperti apa sih gitu. Jadi ketika kita bicara sistem audit HR, itu banyak pos-pos yang harus dianalisis gitu. Misalnya dari apa nih rekrutmennya, training and development gitu ya misalnya, atau apa ya, performance management ya seperti itu. Karena di setiap perusahaan itu pasti pos-pos SDM itu berbeda-beda gitu. Mungkin di perusahaan X dia pos SDM-nya cuma 3 isinya, misalnya kayak rekrutmen, training, performance management gitu doang ya. Tapi kalau misalnya di perusahaan Y mungkin posnya cuma 2, rekrutmen sama administrasi doang, ya udah kita audit aja tuh gitu di situ. Nah, tujuan untuk pengaudit itu adalah untuk mengaplikasikan gitu ya sistem HR atau framework yang pas sesuai dengan bisnis prosesnya dia gitu loh. Jadi sesuai dengan proses manajemennya yang baik gitu loh. Konsultan untuk rekrutmen. Ya betul. Berarti ini nih, mungkin bisa nyambung sama yang tadi dari Pak Rudi ya. Iya. Pak Rudi itu tadi sempat nyinggung kalau mau besar itu jangan turun lagi.
Iya. Jadi betul, tidak hanya betul. owner sudah pikirin Iya, yang iya. lain, Iya. percayakan dengan orang. Iya, iya. Nah, mempercayakan dengan orang ini, kalau misalnya masih ragu orang kayak gimana, itulah fungsinya Inside HR sebagai konsultannya. Ya, Ya bisa. bisa nggak Bisa sih? banget ya. Bisa, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, saya usahanya begini, kayaknya butuh orang mana ya untuk bisa berkembang. Ke bisnis analis juga kan? Iya bisa gitu ya, tapi kalau bisnis analisa bisnis kan lebih general ya. Dia Ya, membahas mungkin stage mengenai untuk berkembang bisa dari pelaku UMKM. Iya bisa pastinya kan, karena setiap ini ya apa namanya, setiap perusahaan itu kan pasti punya alokasi untuk budget SDM ya, Iya. gitu ya. Nah untuk budget SDM ini mau di seperti apakah sih sesuai dengan apa namanya bisnis prosesnya dia gitu loh, karena kan setiap perusahaan juga punya bisnis model masing-masing kan ya gitu. Jadi scope SDM-nya ini mau dibentuk apa gitu loh, apakah itu tadi yang saya bilang, apakah hanya 3 aspek aja, misalnya rekrutmen, training, dan performance management. Performance management itu gimana caranya kita mengakses gitu ya, membuat KPI seperti itu, atau cuma di 2 pos aja gitu loh. Jadi itu disesuaikan juga sih, karena apa itu nanti berhubungan juga dengan budget atau anggaran SDM gitu. Jadi ya mau kayak gimana sesuai dengan scope-nya juga, karena kalau UMKM ini kan kalau saya pikir ya itu cocoknya gimana caranya kita bisa merekrut ya, punya sistem rekrut yang bagus gitu, yang handal, yang walaupun ya mohon maaf nih pasti turnover ada ya, itu bukan menjadi masalah yang menurut saya yang kompleks. Kalau dalam masa bertumbuh itu pasti turnover, tapi untuk mencari pengganti-penggantinya ini yang tepat itu justru yang menjadi challenge gitu. Jadi ya saya pikir untuk startup atau di awal-awal gitu ya, untuk pengusaha baru, rekrutmennya itu harus tangguh sih, harus kuat gitu loh. Iya. Turnover itu keluar masuknya orang ya, pasti itu keluar masuk orang itu seperti kayak tadi Pak Rudi dari apa ya, pembantunya yang nggak balik lagi kayak gitu ya. Iya, Berarti dia gitu. harus cari orang lain lagi untuk Betul. itu. Iya, betul. Jadi ada beberapa yang kita memang harus bisa menyesuaikan gimana caranya untuk intinya fokus ke pengembangannya perusahaan itu. Iya, betul. Jangan peduliin sama orang yang keluar masuknya gitu. Iya betul. Karena kalau misalnya kita hanya fokus pada kasus-kasus satu orang gitu ya, nanti operasional kita bisa terhambat ya. Ya, jadi nggak mikirin ke perusahaan lagi. Iya betul. Ke orangnya. Iya. Jadi rekrutmen tentunya, dan yang kedua adalah training ya, pelatihan gitu. Sejauh mana gitu ya bapak-bapak dan ibu-ibu ini bisa memantapkan gitu ya program training yang di setting gitu ya, dan ditetapkan di perusahaan atau di usahanya bapak ibu, karena itu penting ya training gitu. Jadi ada rekrut, ada training, ada rekrut, ada training. Iya. Training itu juga nggak cuma asal training gitu ya bapak-bapak ibu. Jadi pasti kayak ada induksi gitu. Induksi itu kayak pengenalan gitu ya. Oh ini kami ada dari perusahaan X gitu, bergerak di bidang ini. Jadi itu semacam latihan juga ya, latihan product knowledge, pengetahuan produk kita gitu ya, yang dijual apa sih, supaya karyawan itu tuh tahu gitu kita kerja di perusahaan apa gitu, di usaha di bidang apa. Nah itunya itu training itu harus dimatangkan sih menurut saya. Iya, itu kali ya yang tadi Bang Rudi bilang, kalau misalnya pertama dia liatin saya masak. Ya Besok saya lihat dia masak bener. Iya, itu ya kayak gitu. Gitu ya, itu proses produksi dan lain-lainnya itu yang penting banget. Iya. Oke. Nah, untuk pelaku UMKM itu menurut kami tuh setidak itu perlu yang 3 orang atau yang mana? Maksudnya 3 orang? Yang 3 pos atau 2 pos? Oke, kalau menurut saya sih untuk sekarang level usaha kecil gitu ya, saya pikir sih untuk 2 aja ya, 2 pos ya, rekrut dan training. Iya. Untuk bagian mungkin supportnya itu adalah administrasi ya, bisa langsung ya. Karena kan mungkin belum terlalu banyak ya, belum terlalu kompleks gitu ya. Jadi tahapan itu dulu. Nanti kalau sudah mulai berkembang, pasti akan menambah pos-pos lain ya. Iya. Dan itu juga harus disesuaikan, tentunya kan menambah pos akan menambah biaya. Betul. Gitu. Nah, tambah mungkin pada saat nambah pos memang udah pemasukan udah banyak juga. Iya. Iya, bisa jadi. Dilihat juga ya, nanti kan dievaluasi dari SDM-nya sudah siap atau belum nih dengan adanya perubahan ya. Kan kalau bahasa
bahasa bisnisnya tuh change management. Iya, ya kayak itulah. Perubahan bisnis yang kita mau bikin. Nah, ketika ada pandemi, nah itu Betul. pasti ada pemikiran, Iya. mau gimana lagi nih setelah ini gitu. Iya, betul. Itu ya, itu kondisi mungkin juga bisa jadi kondisi politik atau kondisi Iya. keuangan sendiri. Iya. Itu bisa jadi challenge. Betul, itu juga kan juga. Oke, oke. Nah, saran buat yang masih takut untuk merekrut orang tuh apa? Oh, saya takut merekrut orang ya. Iya, kayaknya mungkin takut kayak Takut salah orang. takut salah orang. Ada juga yang punya pikiran kayak gini loh, kalau saya masukin orang, besok dia akan bikin usaha yang sama. Oh, sebenarnya sih gini sih ya, bukan takut salah orang, meminimalisir aja. Meminimalisir kesalahan mencari orang. Iya, iya. Yang saya bilang sih gitu, karena kalau kita bilang salah orang, ya sebenarnya nggak 100% juga salah sih. Karena harus banyak, kita harus bisa evaluasi, kita salah cari orang kenapa nih, apa mungkin salah medianya atau channelnya gitu kan, atau salah referensinya, betul nggak, atau salah kurang menggali lagi nih orang ini gimana sih gitu loh. Karena kan dalam rekrut orang kan kita interview aja nggak cuma asal-asal nanya ya, misalnya cuma nanya kamu rumah di mana, asalnya di mana, sekolahnya dari mana, kan nggak kayak gitu ya. Jadi punya trik atau strategi tersendiri untuk menggali orang itu lebih jauh, membuka dirinya siapa sih saya gitu. Sampai kepancing ya. Iya, tapi secara halus, tidak kelihatan banget mengeksplor. Oh, kamu tuh orangnya begini loh, kan gitu. Iya. Jadi itulah ada namanya Kalau ada dulu kata-kata pertanyaan pancingan apa? pertanyaan pasti ya. Kamu dulu apa pertanyaan? Ntar aku cerita aku. Apa ya? Sebenarnya nggak ada pertanyaan pastinya ya, nggak ada. Maksudnya kayak mau tahu orang yang bilang banyak pertanyaannya apa? Kayak buka rahasia gitu enggak? Enggak sih, satu aja. Enggak sih, sebenarnya semuanya lebih bikin orang itu relax aja sih ngomong sama saya. Iya. Relax gitu ya, nggak ada maksudnya tegang takut atau gimana gitu kan ya. Jadi ya udah relax tuh, kalau kita relax kita tanya pasti orangnya jawab juga relax juga kan. Tapi masih sampai dua gitu loh. Enggak sih, iya enggak kayak gitu. Kita ada masih punya etiketnya lah ya, karena kan bagaimanapun juga seseorang yang bagus kalau representasi, iya bisa jadi representasi dari perusahaan juga ya, jadi harus memikirkan ya baik-baik juga gitu. Aku dulu aku nanya suka nongkrong di mana kalau weekend? Oh gitu. Iya. Sebenarnya sih gini ya, kalau kita main interview orang itu akan dengan sendirinya aja ya, mengalir gitu. Orang itu nanti akan dengan sendirinya membuka dirinya siapa Iya, ya, iya. dari pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah kita rancang gitu. Jadi ya, kalau kita mau cari orang finance, ya pertanyaan kita harus terstruktur dari seputar finance gitu. Jadi jangan melenceng kita nanya finance, tiba-tiba ada pertanyaan SDM kayak gitu. Atau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang memancing sebenarnya pakai ini sih, apa namanya, metode. Ada metodenya, Bapak Ibu, itu namanya STAR ya, Situation, Task, Action, Result gitu. Jadi tanyakan situasi gitu, kita tanya gitu ya, dulu pernah kerja di mana gitu ya, ini kan bahasa teorinya gitu ya, dulu tugasnya apa gitu kan, STAR kan gitu ya, task gitu ya, actionnya, kamu waktu itu kerja di sana, apa aja sudah kamu kerjakan, terus ada prestasinya nggak, misalnya kayak gitu, kemudian resultnya apa, hasilnya setelah kamu jadi manajer, misalnya di situ ada kasus-kasus apa, menurut kamu gimana, terus kamu sudah menyelesaikannya bagaimana, itu jadi STAR itu sih bisa digali, tapi ya itu tadi Bapak Ibu, terkadang ya kita kan merasa pengusaha gitu ya, owner atau siapapun, nah saya juga pernah ngerasain kayak gitu, kita mau nyari orang, adalah satu, ya pasti ada ego tersendiri, kita seolah-olah menginterogasi orang itu supaya terbuka semuanya, tapi justru jadi orang itu menutup diri setelah kita apa namanya seperti itu. Iya betul ya. Jadi saya pikir sih ya bikin relax dulu gitu ya, lontarkan pertanyaan-pertanyaan yang ringan-ringan dulu, lalu masuk ke pertanyaan terstruktur yang sudah kita buat, itu sih Kak. Jadi lebih ke alurnya dimainin ya. Iya betul. Oh gitu ya, ada pakai musik-musik, oh enggak deh. Terapi. Iya ya. Oke, terus ini ada apa? Oh, ini tentang milenial. Iya sih, ini Yang pertanyaannya. paling susah
sabar banget kayaknya. Iya, kalau menghadapi karyawan milenial ya, ibu bapak-bapak harus sabar karena apa? Mereka itu kan ada dalam fase ini ya, apa namanya, ingin berkembang gitu. Dia ketika dia ngelamar di satu perusahaan, dia tuh pengen dapat sesuatu yang keren gitu loh dari perusahaan itu. Apapun itu bentuknya, mau penghargaan kayak gitu atau misalnya aktualisasi dirinya dia. Jadi sih sebisa mungkin gitu ya, kita bisa menjadi temannya lah untuk si milenial itu gitu ya, dengan tidak menyampingkan kita punya jabatan, tugas dan tanggung jawab. Jadi artinya bos yang gawal kalau istilahnya gitu ya, untuk merekrut milenial seperti itu. Kalau menurut kamu sendiri lebih enak rekrut misalnya ya, mungkin produksi ya, karena pengamasan itu lebih enak yang udah berumur atau milenial? Gimana tukang masak? Iya, untuk produksi kan masak gitu. Kalau kayak kemana? Kalau untuk produksi ya, kalau saya lihat sih pastinya yang udah punya pengalaman ya. Iya. Karena pengalaman, udah punya pengalaman itu kita bukan dilihat dari usianya aja ya Bapak Ibu. Jadi lihat dia dari kerjanya udah berapa lama gitu pada bidang tertentu. Itu artinya gini, misalnya dia tukang masak gitu ya, udah dia masak udah berapa lama gitu. Jadi jangan cuma kita lihat dia masak di sini, masak di situ, masak di sana gitu. Tapi untuk kompetensi dia jago masaknya tuh sebenarnya sedikit kalau diakumulasikan. Nah itu sih menurut saya. Karena beda ya, pengalaman sama masa kerja itu bukan dibilang saya orang lama kerja 10 tahun belum tentu dia pengalaman. Iya benar nggak sih? Karena kalau yang namanya pengalaman ada yang dia kerjakan pada suatu bidang tertentu dan itu konsisten gitu loh. Iya. Gitu. Itu sih menurut saya. Ya kadang-kadang ngomong kerja itu kan mempengaruhi beda posisi. Iya betul. Ya kan, misalnya kemarin jadi bagian keuangan, terus selanjutnya bagian lain lagi, Iya. jadi akumulasiin dia Betul. ke bawah itu pengalaman, padahal Iya. itu jatuhnya di bawah itu, Iya kan? betul. Jangka waktunya nggak selama itu. Iya. Iya. Nah, Seperti itu. kalau dari kamu sendiri nih, kalau untuk tadi kita berbicara bagian Iya. kalau ada jatuh. Ya, ini slide-nya pakai bahasa Iya boleh. Mungkin langsung ke pertanyaan kali. Oh iya boleh, mungkin ada yang mau bertanya nih dengan Kamenuk nih, Kamenuk ini pengalamannya banyak banget dan dia bagi banyak merekrut, banyak bantuin perusahaan untuk merekrut, mengembangkan perusahaannya juga. Nah, Omah ini atau kakaknya mau ada pertanyaan? Kira-kira, tapi ada keinginan nggak kayak kata baru mendelegasikan ke orang lain? Ada ya? Nah, kalau kayak gitu udah mulai disusun nih, berarti sampai kapan kita harus kita ini kasih target, nanti setelah ini apa lagi gitu kan? Kan kadang-kadang ini kayak Bu Mutia, Bu Risna, aku nggak bisa jaga, takutnya aku sibuk. Nah, harus punya asisten atau ini yang dipercayakan untuk usahanya gitu. Terusnya gimana? Boleh siap mendelegasikan orang untuk usaha? Sudah siap? Kira-kira kapan? Di titik mana usaha siap? Kalau regenerasi ke anak nanti, bukan ke orang lain. Pikir sampai untuk apa tuh kalau tahu tahunya tuh punya dampak-dampak gitu tuh belum dapat tuh di kita. Ada yang apa bisa aja sih delegasikan ke luar wilayah Depok. Ada yang minta. Iya, cuma itu saya belum dapat. Gimana Gimana Kak Titi? Di titik yang sudah
Oh, iya. Mungkin sih biasanya problemnya satu di cost gitu ya. Mungkin udah ada perhitungannya biaya gitu ya, faktor biaya. Yang kedua mungkin masih belum percaya. Ya misalnya yang tadi kami sih bilang ya takutnya dia apa namanya buka usaha yang sama gitu ya. Nah sebenarnya sih ya bapak-bapak ibu-ibu itu sih perihal apa ya? Kalau menurut saya itu rezekinya orang juga sih ya. Kalau kita dari sisi spiritualnya begitu ya bapak ibu. Ya pasti orang punya jalannya masing-masing. Ada juga kok. Saya orang tua saya punya usaha interior design ya udah lama. Sekarang juga masih ada ya di daerah Cibubur ibu. Saya juga sempat waktu itu beberapa tahun yang lalu sempat ngerjain bisnis itu gitu ya. Dan ada itu salah satu karyawan gitu ya dia apa namanya mencoba untuk buka usaha yang sama, tapi gagal juga bu. Ya kenapa gagal juga gitu. Jadi intinya sih sebenarnya setiap orang itu udah punya nilainya masing-masing ya, udah punya apa namanya keunikannya sendiri gitu dan kecocokannya juga dia apakah dia cocok di bisnis ini atau enggak gitu ya kan kita tergantung juga nih sama manajemen dia mengelola bisnisnya. Mungkin ibu pintar mengelola bisnis, dia cuma pintar buka usaha doang tapi nggak pintar mengelola ya sama juga bohong gitu kan. Apa artinya bisa kolaps juga gitu. Jadi ya kalau saya pikir sih nggak masalah ya kalau ada yang mau punya usaha yang serupa dengan kita, tapi kan kembali lagi jalan bagaimana mengelolanya itu yang nggak sama dengan kita gitu. Ibarat katanya kita punya formulanya nih bu, kita punya resepnya gitu ya. Ya belum tentu resep kita sama gitu bu sama dia gitu sih kalau menurut saya. Ya, jangan takut. Pastinya jangan takut karena seorang pemimpin gitu ya, seorang owner yang udah punya usaha pasti semakin berkembang nantinya akan bisa mendelegasikan tugas dan tanggung jawabnya itu kepada ya orang lain. Kalau masih kita semuanya ya nanti nggak maju-maju juga. Iya. Gitu. Maju untuk maju, Ya, betul, untuk next seperti itu. level. Iya. Tapi ya seru ya untuk Ya, teman-teman itu harusnya udah mulai diperhatikan dan dipikirkan. Iya, iya. Karena itu salah satu. Jadi jangan apa? Mungkin ada tahapan lain selain dari gimana caranya jualan biar laku, tapi juga gimana caranya bisnis biar berkembang. Iya, betul. Ya, Itu betul. harus dipikirkan. Karena memang ketika kita memikirkan bisnis itu bisa berkembang itu banyak banget tuh ya yang dipikirin gitu. Karena bicara strategi bisnis itu sangat luas ya. Nggak cuma hanya strategi bagaimana caranya menaikkan omset dalam jumlah besar, tapi ketika omset itu sudah didapatkan kan nggak cuma melulu omset ya gitu, tapi bagaimana caranya mengelola omset itu supaya proporsional, semua pos-posnya itu nggak ada yang bocor. Gitu. Ya karena dulu saya juga pernah ngerasain ya namanya walaupun cuma itu kan usaha regenerasi gitu ya punya orang tua, tapi kan tetap aja gitu ya susah juga ternyata gitu untuk menjalankannya, butuh challenge gitu yang luar biasa karena caranya ibu saya mengelola bisnis belum tentu sama dengan cara saya mengelola bisnis gitu. Benar nggak sih? Iya, karena itu tadi ibu saya punya formula tertentu di zaman itu gitu yang bisa membuat perusahaan bisa usahanya bisa berkembang. Tapi saya juga punya formula untuk bisa regenerasi, ibaratnya mengelola usaha ibu saya. Nah, itunya tentunya harus ada koordinasi, ada komunikasi gitu ya. Ibu saya bisa mendelegasikan usahanya pada saya. Tapi karena saya passionnya tidak sebesar ibu saya, ya akhirnya nggak jalan juga gitu. Justru saya passionnya lebih banyak di konsultan gitu dan ada usaha lain yang memang lebih ke passion saya gitu yang lebih ke saya banget. Iya, cocok-cocokan. Iya, terkadang tidak bisa dipaksakan juga gitu ya ibu, misalnya ini mau regenerasi gitu ya sama anak, sama siapapun bisa gitu ya, tapi itu tadi faktor komunikasi, faktor koordinasi, faktor mentoring ya pastinya ya ibu-ibu itu harus kuat gitu, karena kalau tidak ada hal kayak gitu ya putus juga, lepas juga. Contohnya seperti saya gitu dan ada passion juga gitu dikenalkan dari kecil misalnya gitu ya, dan dia tahu caranya mengelola gitu ya,
usaha bapak ibunya. Kalau saya kan di tengah-tengah gitu, tiba-tiba disuruh lanjut gitu ya, karena ibu saya udah nggak ada juga kan, berarti suruh jalannya gitu. Aduh, ya challenge ya Bu, pusing juga ya, karena kita nggak tahu kan, mungkin ini pengelolaan yang lama, ibu saya udah meninggal gitu ya, terus tiba-tiba saya harus lanjut, saya nggak tahu apa-apa. Nah itulah, di situ justru kita harus punya apa ya, kesinambungan ketika ibu misalnya punya usaha dan masih ada kita sekarang gitu ya, anak juga masih ada, ya kalau bisa mungkin menggali aja gitu ya, memancing anak supaya tertarik gitu untuk ikut dengan usaha kita gitu ya, mungkin dibawa ke pabrik gitu ya, ke tempat usaha kita, ke toko. Dulu ibu saya jarang ngajarin ke toko. Oh jarang ya? Iya gitu, jadi saya cuma tahu dia oke ini aja gitu, tapi nggak tahu sampai ke prosesnya seperti apa, jadinya ya nggak dapat soalnya gitu, ibarat katanya nadinya nggak dapat Bu gitu. Jadi itu sih yang menurut saya harus dikuatin, dan proses mentoring ya, mentoring bisnis yang mungkin dari dekat ibu yang udah punya pengalaman atau dari ibu sendiri mau mentoring bisnis ke anak sih, saya pikir untuk regenerasi nggak masalah gitu loh, karena bisnis family yang jadi besar seperti Wanda ada juga kok, itu kan Parabon itu kan ya awalnya bisnis family Salin Group. ya betul ya. Seperti itu Ya seru ya gitu. Nah, kalau untuk Kereto sendiri emang banyak tahapannya tadi, Iya. persiapannya juga, Iya, betul. dan saat kapannya juga ada yang perlu diperhatikan berarti ya. Iya, Kalau betul. udah dikumpulkan tadi ya Dok. Iya. Nah mungkin ada lagi hal lain Dok, yang perlu diketahui sebelum Iya. Kalau menurut saya sih untuk generasi milenial sama Z sekarang ya Bu, apa ya? Kalau saya bilang sih, ya ini berdasarkan pengalaman saya gitu. Ketika kita mengelola Gen Z, Gen milenial tuh harus dibawa santai. Maksudnya gini, serius tapi santai gitu. Boleh serius banget, tapi jangan terlalu santai banget gitu. Jangan terlalu serius banget, tapi jangan terlalu santai banget juga. Karena anak sekarang itu terlalu dikerasin Bu, nanti nggak bisa juga Bu, nggak bisa ikut kita gitu. Karena kita kan sebagai pebisnis itu kan harus punya sense leadership ya, kepemimpinan supaya bisa diikutin gitu. Nah untuk generasi sekarang nggak bisa, kamu harus kesini gitu. Anak saya aja segini, kalau udah saya suruh begitu dia ada nolak. Kamu mami pergi aja ya kalau kayak gini gitu. Kamu dikasih tahu, ya udah mami pergi aja. Iya dibalik-balik, mami marah nih, aku juga bisa marah. Nah jadi harus diubah sih gitu ya. Jadi ternyata caranya adalah saya coba berperan sebagai temannya dia. Tahu nggak sih mami sedih banget hari ini. Kamu tuh kayak gitu kenapa gitu. Jadi itulah anak sekarang tuh seperti itu Bu. Karena mereka biasa gadget seperti apa kan cepet. Anak saya udah pintar banget, YouTube udah ngerti aplikasinya ada di sini pencet, kata saya itu ngertinya cepet banget gitu. Beda saya agak lepot zaman dulu kan. Untuk ini kan ganteng ya gitu ya. Sekarang cepat karena dia udah biasa cepat, akhirnya terpengaruh dengan cara berpikir dia yang juga harus dia pikir cepat juga sama orang tuanya. Minta apa harus cepat, ini apapun cepat gitu loh. Jadi betul, kita harus berperan sebagai teman sih sebenarnya, bahwa segala sesuatu itu kalau ada masalah dengan anak-anak zaman sekarang tuh ya harus dibawa santai sih sebenarnya, seperti itu, tapi serius gitu ya. Dan tentunya anak sekarang itu Bu nggak bisa selalu diperintah, tapi mereka melihat sih ya, mencontoh seperti itu. Saya begitu juga sih, walaupun anak saya masih kecil gitu ya, 4 tahun, tapi nya cepat banget untuk menduplikasi apa yang saya lakukan gitu dan apa yang saya omongin gitu. Jadi ya kadang Ikut ya BO ya? Iya cepet banget iya. Jadi harus hati-hati gitu ya. Saya pikir sama ya, walaupun milenial orang dewasa, remaja dewasa pasti mereka akan mencari gitu ya role model atau sosok yang bisa dia contoh gitu. Oh bos saya baik nih gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga harus jadi bukan spy ya Bu, ya, mengawasi atau mensupervisi mereka tuh dengan ketat gitu, tapi tanpa diketahui. Itu karena anak milenial kalau suka dikamu juga, suka, itulah cara kerja kita harus bisa beradaptasi gitu Bu, untuk mengelola karyawan milenial, generasi Z dan bahkan nanti generasi Alpha. Ya kita tidak bisa memungkiri ibu-ibu, ya sudah zamannya seperti ini gitu loh. Iya, karena kan kita nggak bisa strict dengan pakai cara kita, karena anak akan balik nanya, itu kan caranya mama dulu gitu, ini sekarang lain teman. Nah ya kan, gitu itu kita yang punya banyak argumentasi yang bisa masuk akal buat anak sekarang.
Itu sih kalau menurut saya. Sama seperti mengelola karyawan juga begitu. Gitu. Jadi ya kita harus paham anak orang yang mau kita cari orang-orangnya seperti apa, dari mana gitu ya Bu. Kalau Ibu mau misalnya mencanangkan SKCK ya monggo cari SKCK-nya, Ya. minta gitu ya referensi dari orang terdekat gitu. Rumahnya tentunya di mana ya, Rumah tinggalnya. betul. Kalau masih kontrak itu kontrak di mana? Karena kan kalau orang kontrak pasti dia pindah-pindah ya. Nah itu yang harus jelas Ibu. Maaf bukannya saya mengecilkan misalnya masih kontrak bukan gitu. Tapi akan lebih kita aware dengan yang orang punya tempat tinggal nomaden dengan orang yang punya stay di satu. Iya betul. Karena itu penting sekali sih menurut saya. Apalagi untuk posisi tertentu kayak finance yang krusial itu saya pikir sih lebih tepat untuk orang-orang yang terdekat aja sih. Untuk stage yang awal ya, tapi kalau udah perusahaan yang besar, saya pikir itu harus sudah dipercayakan dengan orang yang lebih kompeten dan lebih profesional. Benar-benar. Nggak masalah bukan di lingkungan terdekat, yang paling profesional. Bagian krusial itu finance. Ya, HR tuh buat krusial. HR itu ya. Iya. Ini nggak mau ngaku di aja. perusahaan asing itu HRD-nya harus orang Indonesia, nggak bisa orang asing juga. Jadi orang Indonesia walaupun di perusahaan asing tetap jadi maksudnya di itu Peraturan kan atau? iya betul dari Kemenaker seperti itu. Oh, I see. Ya kalau aku dulu dua memang ada HRD yang memang khusus bullying itu sama Iya. yang Iya betul. Nah, itu mungkin aku share sedikit itu ada pengalaman dari saudara-saudara kan punya bisnis kue ya, kue cake, bakery gitu. Iya. Nah, biasanya kan om ya, om itu pernah ditipunya sama memang bagian keuangan. Iya. Bagian keuangan itu dia ngumpulin laporan dari tiap-tiap cabang. Iya iya. Suatu ketika itu ketahuannya karena dia merobek buku. Oh oke. Jadi lembaran-lembaran itu ketemu di tempat sampah. Nah mungkin ini ya akhirnya kita memang harusnya masuk ke digital. Iya iya iya. Ya, Iya karena iya betul. rumus itu kan nggak bisa di Iya. Iya. Gitu dimasukin angka, itu dijumlahkan. Iya. Angkanya nggak sama atau jumlahnya misalnya dia klaim ada jualan 10 Iya. terdiri dari berapa aja di sini nggak 10 nih begitu dilaporin. Nah itu kan bisa ke situ ya. Memang kita zamannya udah harus digital. Nah, ya sekarang juga banyak kok jurnal untuk apa sih? Oh iya, aplikasi-aplikasi udah banyak banyak. untuk UMKM, UKM, UMKM banyak sekali. Iya. Saya pikir udah pakai itu nggak mesti harus manual. Tapi Betul. nggak masalah ya kalau kita masih baru berlakukan dua gitu ya. Iya. Saya manually sama yang Oh, diganti. ya bisa apa untuk cross check atau untuk sebatas dokumentasi sih nggak masalah. Oh ya. Gitu. Saya pikir sih tantangannya dalam rekrut orang itu ya, yang kedua training and development-nya, yang ketiga jangan takut untuk merekrut orang yang profesional gitu ya kalau memang kita sudah siap untuk merekrut gitu. Oke. Itu apakah kata-kata terakhir dari kakak? Belum sih, Belum? ada yang Masih kita masih lanjut masih. Iya boleh silakan kalau ada yang Oke, mau. ada yang mau bertanya? Ya, langsung Betul, aja. siap. Oke. Ya silakan ya, Ibu. Maka Bu. Perkenalkan nama saya Yunasa. Iya Bu. Usaha saya itu optika Bu. Jadi semasa pandemi saya juga ikut kuliner, Iya. bikin kuliner juga. Jadi gimana caranya kan supaya pandeminya tetap menghasilkan. Iya iya. Saya usaha optik itu udah lama Bu, tahun 87 saya udah mulai buka optik ya. Sampai sekarang tapi nggak maju-maju. Iya iya. Jadi saya pertama buka itu kerja sama bareng. Jadi teman kebetulan kerja di rumah sakit, terus kita buka optik lah di situ gitu. Udah jalan dan akhirnya ya udah obsesi. Cuman kenapa nggak maju-maju gitu ya saya juga bingung. Apa karena memang bukan penghasilan primer ya, karena masih suami ada kerja kan ya. Jadi kita nggak terlalu serius gitu. Tapi pas sekarang ini setelah suami pensiun, terus ya udah jadi memang saya udah buka aktif di di IC gitu. Karena nggak perlu tenaga kerja juga kan kali nggak perlu saya. Iya betul. Jadi saya tuh cari anak yang suka anak muda. Iya. Terus saya berharap sih mereka bisa
sama oh yaudah saya pikir orang sama-sama maju gitu. Saya bekerja, dia bekerja saya kan untuk kerja, untuk penghasilan gitu. Dan itu ya masalah saya tuh, saya kurang apa sih pengawasan. Iya betul. Iya kurang pengawasan. Akhirnya dia jualan sendiri, order sendiri, tapi nggak masuk ke toko. Nah ya, ya saya juga pernah punya pengalaman kayak gitu. Akhirnya ya udah ganti lagi, nyari lagi. Tapi ya gitu kali ya, karena saya terlalu dekat kali juga ya, terlalu dekat terlalu saya, akhirnya mereka juga lagi. Begitu lagi sampai saya pasang CCTV. Oh, bagus sih ada CCTV. Terus karena ada pandemi akhirnya berhenti ke CCTV. Semua dia tanya gini, ini CCTV-nya jalan nggak? Saya yang kalau saya nggak jalan. Oh, dia tambah senang. Jadi karena saya kebetulan juga kan teman-teman UKM ya, kami baru datang gitu ya, datang ke sana. Dan itu memangnya awal sih ini juga ya, saya juga sama saya. Jadi tiba-tiba orang itu ini bilang, berusaha saya udah datang loh, udah punya kata gitu. Kedua saya sama anak gitu. Ya. Tiba-tiba kok saya pilih gitu. Oh ya, boleh tahu nggak berapa harganya? Gitu. Akhirnya saya tanya, oh ya bu, ada sekian gitu. Nah sebelumnya itu saya udah cek ada penjualan nggak ada bu, ada segini gitu. Benar nih segini gitu. Nggak lama itu orang itu udah saya kan, ya ada segini itu saya telepon balik. Benar nih penjualan segini gitu. Iya bu, gitu. Nah soalnya tadi teman ibu ada yang gini-gini. Oh dia saya telepon enggak jawab apa. Terus akhirnya dijawab. Oh saya tadi lagi lagi gini-gini. Oh iya, jadi penjualan gimana? Difotoin bonnya, tuh dari sore-sore gitu. Iya bu, tadi lupa gini gitu. Nah, udah mulai ya bu. Jadi memang sih bu, gini ya, sebenarnya bu, pada intinya emang mencari orang baik gampang ya bu, tapi cari orang jujur susah bu. Benar nggak bu? Ya kan kayak gitu ya. Tapi sih intinya emang harus banyak ditekankan pada pengawasan ya bu. Karena dulu saya punya pengalaman itu, ibu saya itu yang interior design itu punya kain-kain banyak ya bu ya, kain impor gitu ya, jadi kita supply banyak ya dari apa namanya provider kita gitu. Nah itu tuh ada yang ambil juga bu gulungan kain yang misalnya semuanya nggak laku gitu ya, diambilin sama dia gitu tuh dijual lagi gitu. Nah ternyata dia ribut sendiri di rumahnya sampai banyak, sampai akhirnya dia buka untuk jualan dia sendiri. Nah itu kan bikin kita sakit hati ya kayak gitu. Tapi intinya sih di sini adalah yang saya tekankan dari pengalaman ibu dan saya adalah ibu ya, dan saya juga dulu adalah kita harus punya sistem ini bu, punishment gitu ya. Misalnya ada peraturan tertulis gitu ya, sanksi, saya soal sanksi gitu ya, kalau barang siapa karyawan yang melakukan tindakan ini nanti ada sanksinya, misalnya ganti rugi atau bagaimana gitu ya. Iya betul bu. Iya, dan gimana ya bu, kalau saya bilang gini, jangan misalnya kita gampang bilang ke orang ya saya percaya pada anda, ya bisa betul saya percaya pada kompetensi atau kemampuan anda, tapi bukan berarti saya percaya 100%. Iya, karena iya betul, jadi itu adalah cara kita sih ya, kita juga harus mereview juga, mengevaluasi gitu ya, interpersonal kita, komunikasi kita sama karyawan. Artinya ada yang penting kita sampaikan, perlu kita sampaikan pada karyawan, dan ada yang tidak penting atau tidak perlu kita sampaikan gitu loh. Artinya kita baik juga, tetapi kita juga harus tetap saling respect, menghargai seperti itu. Artinya punya batasan-batasan, jangan sampai terlalu kebaikan kita itu dimanfaatkan. Karena saya belajar juga dari kasus ibu saya waktu itu, karena beliaunya itu tidak melakukan itu tadi ya bu ya, ada apa sih namanya monitoring, ibu penting ada CCTV di toko saya, nggak ada CCTV. Itu akhirnya dia dengan mudah mencuri, mohon maaf, jadi kayak ngambil dengan seenaknya gitu ya, gulungan-gulungan kain yang kadang udah harganya mahal juga gitu ya, walaupun udah nggak laku misalnya bu, ada yang masih laku diambil gitu, jadi dijual lagi sampai jadi pun banyak di rumahnya. Itu sih, jadi ketika kita lagi pengecekan loh, kok ini kenapa gulungannya yang harusnya ada 5 kok cuma ada 3 ya misalnya. Nah kayak gitu sih bu. Intinya adalah yang di sini yang perlu ditekankan adalah sanksi, sistem sanksi ya bu ya. Yang kedua komunikasi kita ya, kita evaluasi komunikasi kita, dan yang ketiga
juga harus selalu bisa menempatkan batasan diri gitu Bu. Jangan kita juga terlalu terbuka tapi juga terlalu tertutup kan. Jadi ya seperti itu. Apalagi anak sekarang tuh sangat luar biasa pintar-pintar gitu ya. Dia bisa mencari tahu info-info apa saja yang kiranya bisa. Ya contohnya Bu, ada hacker ya, hacker sekelas mungkin pemerintah Amerika aja bisa dijebol gitu, bagaimana sama toko saya kayak gitu loh. Itulah anak-anak zaman sekarang, tapi bukan berarti mereka jelek gitu atau enggak. Itu saking udah bagusnya kemajuan teknologi gitu. Untuk itu kita juga harus perlu menyesuaikan diri juga gitu dengan kemajuan tersebut. Itu sih menurut saya. Iya. Iya. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Ada pertanyaan lagi? Iya. Tapi pulsa itu konsisten banget loh. Dia tahu apa tuh? Ya sih belum lagi. Oh iya. Udah saya kayaknya. Udah berapa tahun tuh ya. Aku belum lagi. Iya. Ya. Anyway, itu salah satu curhatan dari dia bisnisnya kacamata itu. Tapi boleh tahu kalau kacamata itu kode-kode gitu nanti ada penyetopan gitu. Iya, saya tuh ada apa namanya? Enggak. Nah, Ketemu problemnya. ya. Jadi terlalu apa namanya? Karena dulu tuh kita jadi bisnis pribadi ya Bu, yang jual, yang pembeli, yang bagian jadi kasirnya, Iya. bagian salesnya gitu. Itu masih apa sih? Usaha pribadi. Iya. Nah, apa sih Bu? Memang kalau ada sistem sih Bu itu akan lebih memudahkan Iya, Ibu juga anak ya. saya udah bikin itu. Sudah aku bikin, masukin di kode-kodenya aja. Iya, betul. Kadang-kadang udah dimasukin, ntar udah ganti orang lagi, udah lupa. Jadi Iya. nggak pernah di stok barangnya tuh kalau makan saya juga nggak pernah di stok barang. Jadi nggak cuma pilih aja gitu. Oh, Kayak intuisi ya Bu ya. Sistem tebak-tebakan Iya, ya. jadi nggak pernah di stok. Iya sih Bu, jadi dihindari aja sih kalau lebih baik sih ada sistemnya. Apa namanya membuat dokumentasi itu semua supaya tidak menyulitkan proses pengecekan Bu seperti itu. Karena ya kalau kita punya sistem kan akan memudahkan kita ya Bu ya. Kita nggak terlalu capek gitu ya. Maksudnya tidak terlalu capek untuk mereview gitu ya. Dan pastinya akan termonitor kalau kita punya sistem yang jelas. Walaupun sistem yang sangat sederhana gitu Bu. Walaupun masih sistem sederhana, tetapi kalau ada ya, itu pasti akan bisa termonitor. Jadi kita bisa belajar bagaimana caranya mengembangkan usaha dengan manajemen yang baik. Temu tadi problemnya. Terima kasih. Problem utamanya emang stok sekarang ya. Gimana? Kayaknya di Burosnya problem utamanya di stok. Oh, Kenapa bisa barang itu dia nggak tahu udah kejual apa enggak? Karena dia kan kalau misalnya ada stok kan nanti di review lagi di tutup Iya, iya. toko misalnya. Iya, betul. Nah review Grab gitu kan. Ah. Oh ini ada nggak ada gitu kan. Nah kalaupun udah nggak ada kejualnya berapa? iya. Mungkin itu yang bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi Karena CCTV tidak melihat stok barang. Betul. Kita harus punya ada. Kitanya yang Iya lihat. betul. Jadi nggak cuma percaya pada satu teknologi gitu, Betul. tapi secara teknologi juga kita harus paham. Iya. Ya itu mungkin ada lagi ya. Mungkin ada lagi yang mau tanya Bu Mutia, Bu Eva. Bu Eva ada karyawan sudah? Karyawan jahit. Nah, kita ngobrol-ngobrol Bu Eva. Karyawan jahitnya ada berapa orang? Waktu itu cara milihnya karyawan gimana caranya? Iya. Oh oke. Terapi kalau begitu. Iya. Tapi aku sih kayaknya nggak bisa ngasih ke generasi tadi ya. Pasti lagi nanya, Bu. Bosan kayaknya orang Ntar yang kalau sekarang kembali lagi gitu. tuh. Kayaknya kalau Pak biarkan cuma nggak ada yang pengen itu bisa. Jadi belum. Iya. Jadi pengen ya ngasih ke orang gitu. Ngasih ke orang. Aku nggak ada yang pengen jadi desainer gitu loh. Belum mungkin Bu, belum kelihatan mungkin. Yang penjahit tapi dari orang lain maksudnya. Nggak tahu. Si ibu itu kan Oh, gitu memang ya. usaha konveksi, tapi nggak Ya. mau Mudah-mudahan sih nanti. terusin apa namanya usahanya dia. Ya waktu itu Dia lebih baik interior bukan design orang gitu, lain. jadi Tapi susahnya
ada itu adalah Iya, itu punya orang tua gitu Jadi kan. bahan-bahan juga ya. Jadi kayak gorden bu, gorden, mau pampers, terus tuh biasanya ganti jok apa sih? kalau tahu gampang lah ya. Iya, suka kayak gitu. Tapi kan sekarang tahu kan udah berat dulu ya. Aku punya toko di Tamrin sih. Bukan asal pulang Oh. Tapi bisa sejak pandemi nyiapin 2 bahan tahunan goreng belakang gitu. ini, yang seperti kan kebayang-kebayang orang Iya. nggak ada. Jadi ya, Karena permintaannya sekarang Kata kuncinya trust banyak berarti orang. Ya bukannya apa-apa sih kalau ke saya ya, kalau untuk yang bisnis saya itu waktu itu orang lebih nggak terlalu mementingkan untuk aksesoris interior, lebih banyak kepentingan untuk gimana caranya kebutuhan sehari-hari gitu. Iya, biasanya kalau mau bulan puasa ya itu udah mulai banyak yang pesan gitu yang ganti lebaran kan, ganti interior. Tapi sekarang udah berkurang gitu. Sama-sama. Iya, jadi apalagi tukang jahit juga kan agak susah carinya ya. Itu kan, jadi biasanya kita kalau cari tukang jahit kalau udah tetap nih sama satu orang ya bisa sampai lama gitu. Iya ya bu. aku Biasanya itu itu kan. 6 orang itu penjahitnya cuma 3, nomornya 3. Iya, suka maksudnya nggak sering gonta-ganti kalau kita udah cocok sama satu orang nih tukang jahit, karena kan dia rapi ya, jahit rapi ya, kita lihat cara jahitannya bagus, biasanya udah tuh tetap itu aja. Tapi itu tadi bu, gimana caranya dia bisa tetap terus? Dulu sih kalau ibu saya tuh biasanya agak royal gitu ya, misalnya ngasih THR, bonus gitu ya sama. Iya kayak gitu biar dia enak gitu. Terus juga kalau misalnya ada pesanan gitu ya, ya udah gimana caranya ditemenin gitu sama karyawan yang lain, dikasih hidangan apa gitu yang dia nyaman untuk berjahit-jahitan, karena kan orang ngejahit itu juga ngelihatnya juga boring gitu ya bu ya, ngelihatnya saya udah sampai malam kasihan gitu ya, sampai kadang lembur. Biasanya kita toko tuh buka dari jam 9 cuma sampai jam Ini 5 tokonya di ya. Depok. Cibubur bu saya, Cibubur, Jakarta Timur. Kalau biasanya ada pekerjaan lembur kan bisa sampai lebih 8 jam kerja kayak gitu. Jadi saya suka ya empati aja sih sama mereka. Kadang saya pengen di kuliner, orang kan yang di kuliner kayaknya pada selamat. Iya Tapi aku betul. pintar loh itu dimasak pemasak. Oh betul betul. Ya udah ini aja deh. Iya. Mudah-mudahan lancar. Iya, tapi ya mudah-mudahan ya Bu ya, pasti kita kan kalau kita tetap berusaha pasti ada jalannya, walaupun berkurang omset gitu ya, saya tapi ya tetap aja ada sih Bu, masih untuk dikit masih bisa bernapas, saya masih alhamdulillah daripada tutup gitu. Kita Kenapa? meningkat 2 bulan. Agak penting sih Bu, agak penting dari waktu COVID tahun 2020, aduh itu sampai susah banget, sampai kan toko ada yang ditutup ya, maksudnya nggak boleh beroperasi ya. Tapi juga 4 bulan mau itu nggak boleh. Iya betul seperti itu. Ya, makasih. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Ibu jangan lihat orang lain, ibu udah jagonya di desain, apa desainer. Iya. Biasanya kalau ini Bu, tipikal orang desainer itu dia cari ini Bu, cari momen gimana dia bisa dapat klik sama ada apa namanya ngerasa oh ini dia ya, saya dapat wangsit gitu, kayak seolah dapat wangsit ini kayaknya sekarang nih saya harus ini. Jadi kayak di seorang seni itu kan nggak bisa ditekan Bu, jadi dia jadi Ada moodnya. benar, karena untuk menentukan model-model desain baju kayak di saya nih juga orang-orangnya kan agak-agak gitu nyantai ya, nggak bisa gitu kan, harusnya gimana sih mikirnya nanti dulu bos nanti dulu sambil ngerokok dulu baru keluar ininya ya apa namanya ide-idenya seperti itu sih Bu. Mungkin nanti akan ada waktu yang pas untuk regenerasi dari bisnis ibu, dari anak ibu gitu ya, yang pas mungkin bisa momennya pas ya bisa jalan gitu sih. Terus mungkin di samping juga harus ada keterlibatan sih. Kalau saya sih agak jarang awalnya tuh, jadi ya 50-50 lah, walaupun emang dari segi saya nangkep cara proses bisnis itu saya paham gitu ya alurnya, tapi kan formulanya itu gitu loh ya nggak sama, karena namanya orang tua kadang pengen duplikasinya sama ya, saya pengen anak saya sama persis kayak saya, tapi terkadang itu belum tentu bisa gitu, karena nggak bisa sama 100% tuh nggak bisa, walaupun orang tua sama anak kayak gitu kok ya pasti ada sekian komanya beda, pasti ada kayak gitu. Iya, karena bisa jadi samanya sama kakek. Kenapa? Misalnya bukan dari ibu ke anak, tapi anak ini nyangkutnya ke kakeknya, mungkin ada samanya ya kan.
dalam sejarah Jana Bintang itu. Iya, jadi intinya sih itu sih keterlibatan dan pasti ada proses mau belajar. Iya. Kalau tidak ada mau belajar ya pastinya dia tidak akan dapat itu namanya momen yang pas untuk bisa jadi desainer atau yang lainnya seperti itu sih kalau Ya misalnya. mungkin kitanya juga harus mengenalinya tuh sesuatu yang fun buat dia. Iya betul. Dalam kapasitasnya dia, mungkin dia milenial atau Iya, Gen Z. iya. Mungkin boleh diceritain dulu deh, milenial itu dari tahun berapa? Oh iya ibu, Gen Z itu dari tahun pengetahuan berapa? aja ibu. Kalau milenial itu dari kelahiran 81. 81, 82, 83, 84, 85 sampai 85. Saya kayaknya saya nggak termasuk deh. Sampai 95 kayaknya deh. Nah, kalau di bawah 81 Bu itu Gen X ya Bu ya. Biasanya kayak tahun 70-an ya. Nah, di bawahnya lagi Bu itu baby boomers Bu gitu. Misalnya tahun 60 Ya, ya, zamannya perang. Oh, ya kan, baby boomer, ya, baby boomers ya. Itu punya karakter tersendiri gitu. Jadi ya itulah sih namanya kita ya hidup di dunia ini kan pasti satu generasi ke generasi tidak ada yang sama ya. Mestinya ada milenial, ada X, ada baby boomer seperti itu ya. Ya, baby Tugas boomer. kita adalah 1960. bagaimana caranya kita mengadaptasikan diri kita di lintas generasi yang ada sekarang. Ya. Tapi kan nggak bisa ya Bu. Ya itu tadi sih di zaman saya pasti kalau kita cerita nanti sama anak saya akan menangkal itu semua kan. Itu zaman mama gitu. Kan zaman saya beda Mak. Ya oke. Jadi disitulah komunikasi dan lain sebagainya dan kesabaran ya. Iya. Kesabaran Bu karena di mana-mana kayaknya butuh kesabaran. Berarti jangan cepat bilang bahwa dia nggak mau. Kenapa? Jangan cepat bilang, oh udah deh, kayaknya nggak kesana. Oh iya. Karena belum tentu ya, Kak? Betul, belum tentu. Bisa jadi nanti bisa ke arah sana. Iya. Oke. Gimana Kak? Mau lanjut atau kita? Udah, mungkin kita closing statement. Oke, kita closing statement. Kesimpulannya. Tips terakhir atau trik terakhir dari kamu dok? Oke, tips terakhir Ibu kalau misalnya kita mau terus maju dan berkembang dalam berusaha, kita satu jangan takut gitu ya, jangan pernah ragu gitu ya. Dan yang ketiga, kita harus punya strategi gitu ya. Tips bagaimana caranya kita bisa merekrut orang gitu tanpa kita punya kekhawatiran gitu ya atau ketakutan, dan kita juga harus memiliki sistem yang jelas gitu ya, punya sistem monitoring yang jelas pada setiap proses bisnis kita tentunya dalam rekrutmen, karena namanya orang ya Bu itu tidak bisa kita kendalikan, orang lain tidak bisa kita kendalikan Bu, mereka punya sejuta cara yang ada di kepala mereka gitu. Dan yang itu yang tidak kita ketahui, disitulah kita harus perlu banyak monitoring, pengawasan gitu ya, ada strategi dari kita sendiri dan manajemen emosi yang baik juga. Jangan kita gampang terpancing emosi atau mungkin kita terlalu sabar akhirnya membiarkan begitu. Jadi hal-hal yang inilah yang perlu ada remnya gitu ya, supaya kita terus berkembang, tumbuh dan berkembang, dan usaha kita jadi besar gitu dan nggak stagnan gitu, itu terus begitu terus. Itu aja sih dari saya. Oke, keren banget. Bisa aja nih Kak Tisi. Iya. Nah, kalau gitu terima kasih sekali untuk kamu Sama-sama, hari ini Kak untuk Tisi. berbagi tentang Baik. rekrutmen, sedih juga tentang bisnis analis, sedih terus juga bagaimana regenerasi tadi disebut juga ya. Betul. Ya udah penuh banget di hari ini, benar-benar terima kasih ya. Nah, kita mau foto? Kita mau siap-siap, aku senang banget kita sesi ini.